Ada yang menyesal karena telah menyakitimu. Kamu boleh percaya dengan pembacaan ini ataupun tidak, itu terserah ya. Dan aku ingin membacakan bagaimana dia yang menyesal karena menyakitimu. Kartu Four of Swords lebih menunjukkan bahwa seseorang ini ada perasaan bersalah, ada perasaan yang sebenarnya kalau aku jabarkan ya sedih, ngerasa ndak enak ya karena telah membuat kesalahan, dan dimana kesalahan tersebut adalah dia membuat sebuah keputusan yang salah atau berkata-kata sesuatu yang menyakitkan, ya, melakukan sesuatu yang tidak dipikirkan imbasnya ke depannya kayak apa. Dan saya melihat seseorang ini sepertinya ingin membayar sebuah kesalahannya padamu, karena jujur aja ya, kalau kita secara manusia kita kita punya salah dengan seseorang, kemudian kesalahan itu kita rasakan, itu rasanya kayak beban berat gitu, ngerasa nggak enak, kayaknya kok aku punya musuh ya, itu yang dirasakan. Kira-kira apa bentuk kesalahannya sama kamu? Kita akan lihat ya. Aku melihat sepertinya dia itu kayak apa ya? Kayak orang yang mungkin menguji kesabaran kamu gitu. Ya, seseorang yang selalu menguji kesabaran kamu. Contohnya, ya, orang ini kebanyakan kayak selalu mengandalkan effort kamu. Saya ngelihatnya kayak orang yang malas bergerak, ya, tidak mau ada usaha, tetapi pengen hubungan ini kayak jalan terus. Intinya di sini kamu sendiri tuh kayak mendapatkan luka, sementara dia kayak kurang effort sama kamu, dan apa ya, kamu ngerasain kayak banyak sekali beban di pundak kamu. Dan jujur aja, koneksi kamu sama dia itu naik turun. Itu yang aku lihat ya, kayak ada apa ya, kayak perasaan kamu tuh selalu kayak dibuat apa ya, dibuat terlalu apa ya, kalau aku bilang terlalu membutuhkan dia. Itu bahasanya, sorry, aku tuh cukup lelah dari pikiran teman-teman, jadi kalian harus paham dan mengerti, oke? Tapi aku tidak terbawa mood, tenang aja. Ini aku bacakan untuk kamu. Dia sekarang ini, ya, apapun bentuk kesalahan dia yang dia sudah lakukan, dia merasakan bahwa setelah kehilangan kamu atau setelah kamu cuekin, dia baru merasakan bahwa cinta itu nyatanya sama kamu. Ya, cinta itu nyatanya sama kamu. Kemudian saya ngelihatnya dia tahu sih kalau kamu itu mungkin kayak bete gitu, kayak ngerasain tensi yang tinggi, dan aku ngerasa kayak kamu tuh lagi pengen sendiri, itu dirasain sama dia ya. Dan kalau aku boleh lihat lagi di sini, untuk membuat kondisinya lebih baik ya, ketika dia ingin memperbaiki, saya sih ngelihatnya ya ke depannya kayak dia mau mencoba untuk menghubungi kamu dan berharap ada alasan yang bisa kamu terima, seperti itu. Nah, dalam waktu dekat orang ini akan mencoba untuk meyakini kamu, ya, meyakinkan diri kamu. Nah, di sini teman-teman, saya punya kartu passion, ya. Apa yang dirasakan setelah menyakiti kamu adalah dia mencoba
mau bilang sama kamu tuh harus mengerti dong keadaan dia, kamu tuh harus sabar dong dengan dia, dan lain-lain. Jadi kamu diminta untuk tidak lepas kendali, tidak lepas kontrol dengan apa yang sudah terjadi. Tapi kan kadang-kadang orang tuh punya kayak rasa males ya. Rasa males, rasa kayak nggak mau diperbudak terus lah. Nah, aku melihat kalau energi dari kamu tuh entah ilfeel ya teman-teman, kayak ada rasa kecewa yang kurasakan di sini. Kamu kayak mikir-mikir lagi sih mau kembali sama dia, betul gak sih? Ini yang kurasain ya. Dan kamu coba sebetulnya berusaha untuk lepas dari jeratan dia. Gitu. Namun energi dia di sini, saya melihatnya dia masih terus-menerus berusaha untuk membuat kamu pusing, membuat kamu tuh kayak mikirin dia. Jadi walaupun kayak ya aku udah gak mau sama kamu, tapi dia tuh kayak mau terus masuk ke dalam kehidupan kamu sehingga pikiran kamu tuh pusing. Padahal dia salah kan. Tuh, aku ngerasa orang ini kayak gak mau lepas dari kamu dan merasakan sesal yang sangat mendalam. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa sih menurut kamu dia bisa merasa sebersalah itu? Karena ternyata setelah kamu memutuskan untuk pergi, kamu memutuskan untuk cuek, kenyamanan itu tidak lagi didapatkan dari manapun. Contoh, apa sih kak kenyamanan yang diberikan olehku kepadanya sampai dia kayaknya minta maaf banget ke aku? Teman-teman, kalau kamu tahu ya, kalau kamu bisa mengukur seberapa dalam cintanya dia sama kamu, mungkin kalau aku bisa jawab, mungkin kamu yang kecintaan sama dia gitu loh. Apa ya, kamu tuh adalah orang yang bisa mengimbangi, bahkan kamu rela memberikan lebih kepada dia dibanding dia kepada kamu, sehingga kamulah orang yang sebagai kuncen atau sebagai penjaga agar hubungan antara kamu dan dia kelihatan orang itu masih seimbang. Dan kamu di sini memang nggak pengen putus gitu loh sama dia. Jadi kamu tuh mencoba mati-matian buat dia. Itu yang belakangan dia sadari. Ya, yang kedua, ada satu koneksi past life. Kalau misalnya orang ada koneksi past life, pasti ketika kita kayak nggak direspon sama orang itu, rasanya kita ini lemes, rasanya kita ini uring-uringan, rasanya kita ini kayak besok udah nggak mau hidup, pikiran kita kacau, mental kita terganggu. Terus di sini yang aku lihat ada third party situation, ya. Kenapa seperti itu? Mungkin kamu itu adalah sosok yang menarik di luar dari persona-persona yang dia sudah kenal lainnya. Mungkin di sini ada juga hubungan cinta segitiga, yang dimana cinta segitiga itu bisa membuat gairahnya naik lagi, membuat semangatnya ada lagi. Kamu tuh sebagai energi, ya. Tapi hubungan third party di sini aku tidak ingin menyimpulkan bahwa kalian semua punya cinta segitiga dengan dia, tapi ada indikasi cinta segitiga seperti itu. Jadi ada adrenalin. Bedanya kalau misalnya kamu tidak mengalami cinta segitiga dan tidak dalam kondisi cinta segitiga, maka third party situation dalam kartu ini adalah kamu tuh sebagai orang yang menyemangati dia di luar lingkungannya, ya kan, kayak gitu. Tapi kalau kamu sebagai cinta segitiga, maka kamu tuh adalah passionnya dia, adrenalinnya dia, keinginannya dia.
Kenapa ya dia nggak bisa pergi dari kamu? Ya ada yang sudah kepatil sama kamu, ada gairah itu. Di sini hubungan kalian itu mungkin adalah hubungan red flag. Ya, kalau hubungan red flag itu sebetulnya apa sih? Kena mental. Dianya tuh kena mental. Ya mungkin dia red flag sama kamu, atau mungkin kamu tidak sadari kamu red flag ke dia. Kena mental gitu loh. Kan biasanya orang kalau semakin kena mental semakin sulit untuk melupakan tuh, karena pikirannya sudah sakit. Atau kalian sama-sama sakit, sama-sama suka dengan cinta yang complicated. Kalau orang normal mah ditinggalin gitu teman-teman. Jadi bisa aja pikiran dia sudah kacau karena kamu. Sebetulnya begitu. Dia punya kayak ketergantungan sama kamu, tetapi dia tuh kayak selalu mau kerap menyakiti kamu, membuat energi kamu drain gitu loh. Mungkin itu sebagai asupan ya. Terus di sini yang aku lihat adalah dia mau meminta maaf sama kamu dalam waktu dekat. Kamu tunggu aja maksimal 3 minggu dari sekarang. Terus di sini tuh dia ada kekhawatiran tertentu. Dan di sini ada kartu believe in right time. Dia percaya pertemuannya dengan kamu itu adalah sesuatu yang memang sesuatu yang memang teruji gitu loh. Jadi semesta itu kayak mempertemukan kamu sama dia bukan karena sembarangan, tapi memang ada visi dan misinya. Kita akan lihat di sini ya. Kita lihat ada kartu Ten of Pentacles. Kemudian ada kartu Judgment. Kalau kata semesta ya, energi kamu atau koneksi kalian adalah physical language dengan love language teman-teman. Jadi cinta dengan sentuhan. Itu yang aku lihat. Dan kalian di sini tuh kayak sama-sama bisa mengimbangi. Ini adalah salah satu energi besar loh buat kalian. Kenapa? Ketika salah satunya merasa bersalah dan melakukan kesalahan, itu kayaknya energinya tuh kayak terserap habis gitu. Kayak wah gue sial nih, gue bakalan mampus nih, bakalan kena ini nih, kena marah nih, gue bakal diputusin. Itu ada kekhawatiran kayak gitu. Walaupun sebetulnya ya aku harus di mana selain pasang badan gitu teman-teman. Oke. Sekarang untuk kamu. Jika ada seseorang yang ingin minta maaf ini kepada kamu, siapapun dia, apakah kamu harus memaafkan sebelah kiri atau bagaimana? Ya. Memaafkan atau tidak memaafkan? Kalian pilih salah satu. Aku kasih 3 detik aja. 1, 2, 3. Buat kamu yang memilih kiri dulu, apakah kamu harus memaafkan atau tidak? Di sini jawabannya enggak. Untuk yang kanan, untuk kamu yang pilih kanan, apakah kamu harus memaafkan dia? Jawabannya juga mikir-mikir dulu. Semuanya kayak jawabannya enggak sih. Menunggu situasi dulu sih sebelum menerima maaf dia. Sepertinya sih kayak kalian energinya fatal banget, atau kalian tuh kayak ada trauma atau nggak mau gitu. Kenapa muncul 2 kartu ini? Saya kasih alasan ya. 1, 2, 3. Pertama, make sure dulu bahwa kata-kata maaf itu tidak hanya sekedar kata-kata belaka. Kalau kamu di sini sudah tahu bahwa dia tiap ada apa minta maaf, and then terus mengulangi itu, sepertinya mulai sekarang menerima maaf itu harus agak dikurangi deh teman-teman, atau kerannya agak diseretin gitu. Karena saya merasa orang ini masih kayak punya lidah yang tak bertulang, suka mencelok-mencelok ngomongnya. Yang kedua, kenapa semesta bilang bahwa kamu gak usah terlalu cepat maafin dia? Karena kamu masih punya luka batin yang menganga sama orang ini. Kalau kamu memaafkan, terus kamu masih ada luka batin yang menganga, maka maaf itu tidak akan menjadi pintu maaf yang terbuka secara 100%, tetapi paranoid,
khawatir, terus nggak percaya jatuhnya. Yang ada, walaupun orang itu membuktikan ya kadang-kadang, tapi masih ada traumatik gitu. Jadi sepertinya nggak perlu untuk dimaafkan. Yang ketiga, kalau kamu nerima dia lagi, berat nggak beban kamu? Mungkin dia suka minta tolong kamu, sehingga uang kamu banyak dipinjam sama dia, misalnya gitu. Terus yang kedua, kamu lebih banyak effort daripada dia. Yang ketiga, kamu tuh ngerasa capek udah hubungan sama orang ini. Jika 3 hal tadi yang aku sebutkan, 1, 2, 3 ini ada dalam pikiran kamu secara reasonable, ya mendingan gak usah dulu diterima walaupun dia mau minta maaf sama kamu. Seperti itu teman-teman. Sebelum aku lanjutin, mungkin aku akan bukakan dengan siapa aku terkondisikan di pembacaan ini. Kita lihat ada Z, H, L, I, R, S, B, J, F, D, Y, M, dan X. Kira-kira aku pinjam nama-nama dari sini ya. Kalau seandainya memang ada persamaan, ya udah, kamu pikir-pikirin lagi sih kalau ingin membuka pintu maaf ke orang ini. Kita akan lihat yang terbaik buat kamu apa. Begini teman-teman, saran dari semesta adalah sebaiknya sih kamu lari dari cengkraman dia, ya. Kamu cobalah kejar cinta baru dengan cara apa? Dengan cara kamu banyak bergaul, banyak berkenalan, mulai membuka diri untuk orang baru. Karena aku melihat ya ada energi red flag di situ, di orang-orang ini. Jadi saran aku sih, kejarlah cinta yang baru. Kalau perlu gini, jangan mau mengambil resiko atas satu hubungan yang nantinya menyakitkan atau kamu sudah memprediksi ini menyakitkan. Gunakan intuisi itu, ya. Dan di sini ada kartu Three of Cups. Sebetulnya kamu bisa membebaskan dirimu untuk berkenalan dengan siapapun, gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah inisial orang-orang yang mau minta maaf sama kamu. Tetapi apakah kau harus memaafkan orang-orang ini? Ya, ini bacaannya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Selamat istirahat. See you next see you. I love you. Bye bye. Assalamualaikum.